Kita tentunya membahas kembali begitu ya terkait harga beras, khususnya saat ini kebijakan HET yang mana juga akan berakhir pada 31 Mei 2024. Bagaimana tanggapan Anda dan juga kenapa harus diakhiri, Pak Ketut? Karena memang melihat realitasnya di lapangan, masyarakat masih mau untuk merasakan beras dalam harga yang murah. Silakan, Pak Ketut. Baik, terima kasih Mas. Sebenarnya memang relaksasi HET sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo berakhir 31 Mei tahun 2024. Itu memang kita sudah lihat posisinya. Kemudian memang kami hari ini sudah menyiapkan yang namanya harmonisasi Kepala Badan Pangan Nasional dalam rangka memastikan legalitas, kekuatan legalitas daripada harga eceran tertinggi beras baik medium maupun premium. Hari ini kami lakukan harmonisasi dan memang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Arief Prasetyo, kenapa kita harus menyesuaikan harga eceran tertinggi beras baik medium maupun premium? Karena memang dari faktor-faktor produksi mengalami kenaikan dan lain sebagainya, tentang ongkos tenaga kerja, sewa lahan, pupuk dan lain sebagainya, sehingga tujuan daripada utama daripada penyelesaian harga ini agar sedulur petani kita nyaman untuk berproduksi, sehingga tujuan pemerintah dalam rangka swasembada pangan ini bisa juga tercapai lebih cepat. Demikian Mas. Oke, baik Pak Ketut, banyak begitu yang mengatakan kenaikan harga ini hanya menguntungkan para pedagang saja, bukan para petani. Apakah Anda juga melihat hal tersebut demikian di lapangan, Pak Ketut? Saya kira mungkin saya perlu luruskan. Kenapa? Karena kami juga ke lapangan, kami juga koordinasi dengan para sedulur petani kita. Karena petani kita sekarang sangat-sangat memahami kondisi perdagangan, sangat-sangat memahami kondisi produksi, sehingga petani kita kalau dibeli dengan harga murah, mereka sanggup untuk menahan. Jadi Bulog pun tidak akan dapat barang kalau dia beli di bawah harga acuan, harga eceran tertinggi ataupun harga HPP yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga mungkin agak salah menurut kami kalau menganggap petani kita masih lemah. Petani kita sekarang kuat karena seluruh petani kita sudah dinaungi oleh HKTI dan lain sebagainya, di mana pengurus-pengurus HKTI sangat-sangat mapan, sangat-sangat memahami tentang perdagangan, tentang produksi, tentang bagaimana ongkos-ongkos produksi yang dikeluarkan oleh petani. Sehingga kalau ada yang mengatakan petani kita tidak menikmati, saya kira salah, karena petani kita beberapa bulan yang lalu juga memperoleh harga 7.000 di tingkat GKP. Sekarang pun rata-rata petani kita sudah mendekati 6.000 kembali, karena dengan adanya HPP yang ditetapkan oleh pemerintah melalui fleksibilitas, hampir semua mengikuti dan Bulog membeli minimal HPP. Sehingga ini menurut kami langkah yang diambil oleh pemerintah sangat-sangat membantu mendorong agar petani kita memiliki kekuatan untuk berproduksi. Demikian Mas. Oke, baik. Melihat begitu ya dari proses hulu hingga hilir, yang kami khawatirkan juga terjadi sebetulnya di hilir, Pak Ketut. Karena memang kalau kita perhatikan secara seksama, ada saja begitu para pedagang yang memanfaatkan hal-hal seperti ini. Bahkan di masa relaksasi HET, ada juga harga yang dijual atau beras yang dijual di atas harga HET. Fungsi pengawasan dari tentunya regulator dan juga pemerintah ini seperti apa? Sehingga nanti di saat sudah tidak ada lagi relaksasi HET, harga tetap bisa wajar dan juga diterima oleh masyarakat Indonesia. Baik Mas, HET itu berlaku bagi seluruhnya, namun konsentrasinya adalah beras milik pemerintah. Namun demikian, karena HET sudah kita bangun, kita bahas secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh petani, yang melalui perwakilannya HKTI, kemudian para distributor, kemudian kita melibatkan juga di hilirnya para pedagang, maka itu mestinya menjadi patokan kita bersama. Oleh karena itu, kami begitu bicara HET, kami akan melakukan pengawasan, tentu berkoordinasi dengan teman-teman Kemendag, dalam hal ini Dirjen PKTN, juga tentu berkoordinasi dengan teman-teman Satgas Pangan. Karena begitu kita menetapkan HET, harus kita tegakkan aturan-aturan tersebut. Namun perlu juga diingat Mas, kadang-kadang di hulu kan kita tidak menetapkan HET. Di hulu itu kita menetapkan HPP. Di mana HPP ini untuk pegangan bagi pemerintah.
dalam hal ini Bulog untuk memberi gabah atau beras petani. Namun tatkala di hulunya terjadi perubahan harga, memang akan agak sulit kita menetapkan di hilir. Karena apa? Karena begitu harga di hulu katakanlah menjadi 7.000 gabahnya, otomatis di hilir tidak akan bisa mengikuti HET. Itulah yang menjadi kadang-kadang menjadi perlu kita diskusikan. Kenapa harga HET terjadi pelanggaran atau di atas HET? Karena kita harus telusuri dulu berapa para pedagang memperoleh, kemudian distributornya berapa memperoleh barang, kemudian perpadinya atau penggilingan padi berapa dia beli gabah di petani. Begitu memang mereka memperoleh lebih tinggi dari HPP, artinya dari asumsi kita, maka memang harus kita diskusikan. Tidak bisa kita tindak karena memang kenyataan artinya di tingkat petani kita, tatkala harga di hilir tinggi dan telah kita telusuri, ternyata memang harganya lebih tinggi, artinya ini perlu kita diskusikan lebih lanjut. Itu yang perlu kita lakukan, Mas. Oke, baik. Kami juga akan menanyakan begitu ya terkait evaluasi dari Bappenas sendiri begitu terkait relaksasi HET selama ini yang telah dilakukan. Apa saja yang kiranya perlu dijadikan pelajaran untuk kita semua, Pak Ketut? Yang jelas memang yang pertama tatkala terjadi gejolak harga itu pasti kita harus memperkuat produksi kita. Itu yang paling penting. Tatkala produksi kita katakanlah kita bisa memiliki surplus 10% saja dari kebutuhan nasional, itu pasti harga akan lebih stabil. Itu yang pertama. Dan ini sudah dilakukan upaya-upaya maksimal oleh teman-teman di kementerian di bawah pimpinan Pak Amran. Saya kira Pak Menteri Amran, saya kira ini sedang kita harapkan mudah-mudahan produksi akan lebih baik. Yang kedua, memang kita juga harus melihat, mendalami. Kami sedang mendalami juga bersama tim Satgas Pangan dan tim teman-teman Kemendag bagaimana distribusinya, jaring distribusinya. Rantai distribusi ini perlu kita pahami juga karena bisa saja dari petani memang sudah 6.000, pengepulnya bisa naikkan jadi 6.200, kemudian sampai di penggilingan padi ada distribusi juga, kemudian dari distribusi dari penggilingan padi ke distributor D1-nya juga ada biaya. Nah, ini yang harus kita benar-benar pahami sehingga kita akan tahu dengan posisi beberapa harga atau beberapa biaya yang dikeluarkan oleh para pelaku distribusi ini sehingga harga di hilirnya menjadi berapa. Ini kami juga sedang evaluasi juga sehingga distribusi bisa menjadi lebih baik. Dan yang ketiga memang kami akan memperkuat pengawasan karena bagaimanapun pengawasan menjadi ujung tombak agar harga itu bisa relatif stabil, tidak goncangannya tidak terlalu besar sepanjang relativitas bisa kita pahami, bisa kita maklumi. Namun begitu goncangan terlalu gede kita harus turun-turun untuk memantau, mengawasi dan memastikan bahwa harga eceran tertinggi itu bisa diterapkan dengan baik. Demikian, Mas. Oke, baik.